Bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, berjumpa kembali dengan mata kuliah sejarah pergerakan nasional. Kita memasuki pertemuan yang kedua. Sebagaimana yang sudah diinformasikan di pertemuan pertama kemarin, ketika kita membahas pengantar perkuliahan dan membahas silabus. Maka pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang politik etis ya dan sistem pamrih praja yang nanti kita akan lihat kaitannya dengan kebangkitan pergerakan nasional ya. Jadi kita ingin melihat bagaimana politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial itu menjadi salah satu penyebab daripada munculnya kaum pergerakan gitu ya. Sebagaimana yang ada di RPS bisa Anda lihat gitu. Dan sudah disampaikan di minggu yang lalu ya, bahwa pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang politik etis. Tujuan dari perkuliahan ini adalah tentu agar kita bisa melihat hukum kausalitas daripada kenapa ada akibat itu pasti ada sebab. Kenapa ada kaum pergerakan nasional muncul pasti ada sebabnya ya. Nah, maka kita akan melihat relevansinya antara politik etis dan bagaimana kaum pergerakan ini muncul ke panggung sejarah. Itu sudah baca buku-buku yang kemarin saya rekomendasikan? Ada yang sudah baca bukunya Max Havelaar, Multatuli? Oke. Di buku yang lalu saya sudah memberikan informasi terkait beberapa referensi yang bisa Anda baca. Tentu itu menjadi modal penting Anda untuk memahami tentang bagaimana masa Indonesia di zaman pergerakan nasional ini. Sekali lagi saya ingatkan bahwa materi pergerakan nasional ini dari pertemuan pertama sampai pertemuan 16 itu adalah secara kronologis akan membahas dari tahun 1900 sampai zaman kemerdekaan sampai 1945 ya. Karena itulah menurut para sejarawan disebut dengan masa pergerakan nasional. Oke, karena pertanyaannya adalah kenapa muncul pergerakan nasional? Kenapa muncul dan hadir ke panggung sejarah itu kaum pergerakan? Kira-kira kenapa? Karena kesadaran masyarakat. Ya, tentu kesadaran itu berasal dari sebuah realita dan fenomena sejarah. Fenomena apa yang membuat masyarakat menjadi sadar? Penjajahan, oke. Lalu apa yang terjadi pada masa penjajahan itu sehingga memunculkan kaum pergerakan? Penderitaan, ketimpangan sosial, kemiskinan, oke. Ada relevansi yang lebih yang lebih teknis, yang lebih itu betul apa yang Anda sampaikan betul seperti itu. Tapi ada peristiwa-peristiwa tertentu yang menjadi penyebab khusus dari munculnya kaum pergerakan. Mari kita lihat. Jadi 1825 itu terjadi perang Jawa, selesai 1830. Selama 5 tahun itu terjadi perang yang besar antara orang-orang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, seorang pangeran dari Kesultanan Mataram dengan pemerintah kolonial. Nah, nanti selama 5 tahun terjadi peperangan itu membuat kas pemerintah Hindia Belanda menjadi bangkrut. Jadi pemerintah Belanda itu kehilangan uang yang sangat besar jumlahnya. Negaranya hampir bangkrut gara-gara membiayai perang Jawa. Untuk menumpas Diponegoro mereka habis uangnya. Kemudian setelah perang selesai, karena Diponegoronya ditangkap secara licik lalu dibuang ke Makassar. Nanti di Makassar dia akan bikin semacam babad Diponegoro gitu ya. Dan babad itu sekarang sudah ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO atas upaya dari Profesor Peter Carey. Nah, per tahun ini 2025 ini adalah peringatan 200 tahun Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro. Ya, jadi 200 tahun. Kemarin di Perpustakaan Nasional diselenggarakan seminar nasional tentang peringatan 200 tahun Pangeran Diponegoro. Nah, jadi hubungannya apa? Mari kita lihat. Setelah perang Diponegoro bangkrut, maka Gubernur Jenderal Van den Bosch mencari cara gimana duitnya bisa balik. Salah satu cara yang digunakan, cara yang dipakai untuk supaya duit itu menjadi balik adalah dengan menerapkan kebijakan namanya tanam paksa. Kata orang Indonesia tanam paksa, tapi kata orang Belanda nyebutnya Kulturstelsel. Artinya Kulturstelsel itu sebenarnya kalau diartikan secara harfiah bukan tanam paksa, tapi pemberdayaan atau pembudidayaan tanaman. Tapi kenapa orang-orang Indonesia diartikan sebagai tanam? Ya karena cara pandang orang Indonesia tentu berbeda dengan sudut pandang orang Belanda.
orang Belanda menganggap bahwa program itu adalah program pemberdayaan. Orang kita sebuah penistaan, sebuah kekejaman. Makanya kita nyebutnya tanam paksa. Jadi Johannes van den Bos ya 1830 setelah Perang Jawa mencoba mengembalikan duit Belanda dengan cara menerapkan tanam paksa. Nah, efeknya nanti ya kalau bagi orang Indonesia tentu tanam paksa ini menjadi sesuatu yang semakin menambah penderitaan. Tapi bagi orang Belanda, tanam paksa ini mengembalikan duit Belanda, bahkan keuntungannya melebihi dari kas Belanda sebelumnya. Jadi selama kurang lebih 30-an tahun nanti tanam paksa diterapkan, itu Belanda benar-benar menjadi negara yang kaya raya. Bahwa Van den Bos ini setelah memberdayakan Kulturstelsel dan kemudian menjadi negara yang sangat kaya Belanda itu dikritik oleh banyak orang, oleh kelompok liberal. Kelompok konservatif ini kemudian mendapat serangan dari kelompok liberal. Kenapa? Karena cara yang dilakukan dalam Kulturstelsel itu tidak berperi kemanusiaan. Ya. Nah, misalnya nanti muncul kelompok-kelompok seperti yang terkenal itu yang tadi saya sebut ke Anda. Anda harus baca bukunya Edward Dawes Dekker dengan buku namanya Max Havelaar. Nama penanya Multatuli. Itu buku kritik dari orang Belanda terhadap orang Belanda. Kritik dari orang liberal terhadap orang konservatif. Nah, itu banyak tuh dikritik. Kemudian nanti ada Carles van de Verter ya. Ya kan? Ini orang yang juga mengkritik orang-orang konservatif Belanda yang ngejajah Indonesia dengan cara eksploitatif. Ini juga ada Dawes Dekkernya di situ. Ya dikritik. Setelah mendapat kritik-kritik itu nanti Belanda berpindah haluan. Mereka mulai menyetop politik etisnya lalu mengganti cara menjajah Indonesia atau orang Hindia Belanda ini dengan cara yang liberal. Jadi efek dari kritikan-kritikan kaum liberal ini, apalagi nanti di zaman Belanda waktu itu di Belandanya sendiri, parlemen Belanda kalah konservatif itu oleh orang liberal. Jadi orang liberal itu pemilu gitu ya, bersaing dengan orang konservatif dan menang mereka orang liberal ini. Mereka menguasai parlemen, akhirnya orang konservatif tersingkir. Akhirnya nanti kebijakannya diganti gitu dari asana Kulturstelsel yang eksploitatif dan memaksa mencoba diganti dengan yang namanya politik liberal Hindia Belanda. Kalian kalau buka Delper seperti yang diajarkan oleh Pak Tholib ya di mata kuliah bahasa Belanda, kalian bisa buka misalnya cari kata kunci politik etis. Ya, di sana banyak pemberitaan tentang politik etis dan sebagai produk dari politik liberal. Nih, jadi Belanda itu menerapkan politik liberal. Nah, ini nanti kita tanya Pak Tholib ya. Nah, itu intinya mereka menerapkan politik yang lebih bebas. Apa? Di antaranya misalnya pertama mereka melakukan liberalisasi ekonomi. 1870 keluar Undang-Undang Agraria. Undang-Undang Agraria Sulawesi. Ini adalah undang-undang agraria di mana tanah-tanah di Hindia Belanda ini sudah tidak lagi dieksploitasi secara langsung, tapi disewa-sewakan kepada orang-orang swasta. Ya, kalau orang Jawa Barat pasti tahu, pernah dengar orang namanya misalnya orang Garut, orang Garut, aya nu ngaran di situ pernah dengar ya tuh, Hole, tuang Hole. Nah, ada patungnya. Kemudian ada kalau di daerah Lembang ada Boska. Itu adalah orang-orang swasta yang menyewa dan menggarap tanah-tanah di kita. Karena tadi semenjak undang-undang agraria ini, pemerintah kolonial Belanda menyewakan tanah-tanah itu kepada kaum swasta. Ya terkenal tuh di Jawa Barat itu. Ada yang namanya keluarganya Hole, Karel Frederik Hole. Ada keluarganya Boska, Rudolf Adolf Boska. Ada keluarganya siapa? Kerkhoven, Edward Julius Kerkhoven. Itu orang-orang yang punya tanah banyak tuh. Mereka nyewa tuh kepada pemerintah kolonial. Jadi ada terjadi perubahan cara menjajah. Ya, yang asalnya tanah itu dieksploitasi langsung oleh pemerintah kolonial, sekarang diganti. Si tanah itu tidak langsung diambil, tapi disewakan kepada swasta. Nanti swasta store kepada pemerintah kolonial. Itu liberalisasi ekonomi. Kemudian yang lain-lainnya, nah ini yang terpenting, muncullah politik etis. Politik etis itu bagian dari politik liberal Belanda, yang mana politik etis itu menerapkan 3 program. Ada edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Nah, yang bagian edukasi inilah yang kemudian menghasilkan tokoh-tokoh perjuangan. Nah, jadi sejak itu, ya, ini adalah para perangas planter, juragan-juragan itu tadi.
Ini kira-kira ini. Ini Verhoeven, Holle, ini Boska, Verhoeven, ini Holle. Nah, gitu. Nah, jadi efeknya adalah dengan politik etis itu muncullah kaum terpelajar. Karena orang-orang pribumi yang sekolah, ya, gitu. Setelah mereka sekolah, mereka mulai sadar, oh orang itu dijajah. Nah, setelah orang-orang pribumi sekolah, mereka mendapatkan banyak isme, nasionalisme, kolonial, demokrasi, liberalisme, dan lain-lain. Jadi efek dari politik etis ini, terutama di bidang edukasi, adalah bisa mencerdaskan orang-orang pribumi. Dari sekolah-sekolah yang mereka tempuh, muncullah orang-orang seperti Soekarno, Hatta, siapa lagi, dan lain-lain. Itu ya, Tan Malaka, Cokro Aminoto, ya kan, Maudiamin, dan lain-lain. Itu adalah semuanya produk dari politik etis yang berkaitan dengan edukasi. Nah, itulah kaitan politik etis dengan kemunculan kesadaran nasional. Begitu, Pak? Oh. Ada tugas untuk Anda, kita coba evaluasi. Evaluasinya sudah saya kirim ke grup. Ini evaluasinya, kita coba lihat. Nah, ini ininya, silakan. Apa? Namanya? Kodenya? Ini kodenya. Silakan kodenya ini di. Oke, sudah ada ya satu yang masuk. Dan kemudian silakan yang lain-lainnya. Ini ada soal esai, silakan kalian isi, berpikir secara luas dari apa yang tadi saya sampaikan. Oke, nampaknya semuanya sudah. Ini kita mulai. Set. Nah, silakan untuk dikerjakan. Nah, ini suaranya agak horor gini ya. Bisa dikecilin kan? Kecilin aja lah. Ya. Oke, sudah ya. Nampaknya ini sudah selesai. Kita lihat jawabannya. Mana jawabannya tadi? Selesainya di mana sih? Wah, ini ya, N ya. Oke. Belum, Pak. Telat, waktunya udah habis ya. Ya, kita jawab. Oke. Ini sebenarnya jawabannya terbuka, jadi tidak ada salah benar. Tapi mesin membaca jawaban Anda akhirnya menjadi seperti tadi, presentase. Ya. Ada Ahmad Kanabawi. Bagus, ada Ahmad, juara satunya. Baik, seperti itu perkuliahan hari ini. Tugasnya nanti saya kirim di WA karena Anda harus mengerjakan tugas di rumah. Tugasnya Anda meresensi buku. Kita coba resensi buku kiri ya. Ya. Kalau bisa Anda tulisnya pakai tangan kiri gitu. Silakan nanti Anda baca di grup itu tugas. Sekian perkuliahan hari ini. Sebelum ditutup, teringat sebuah patah dari naskah kuno, namanya naskah Sang Hyang Cicakandang Karsian. Masalah. Namanya naskah Amanat Galunggung, mengatakan bahwa hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Artinya adalah bahwa adanya kita hari ini karena ada proses di masa lalu. Ini adalah proses sejarah. Tidak akan ada kemerdekaan hari ini kalau tidak ada masa pergerakan nasional. Terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.